wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadhani dari NIM 2381024. Saya Syefika Cynthia dengan NIM 2381017. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul Desain Materi Pembelajaran. Oke, langsung saja ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi desain pembelajaran. Nah, apa sih desain materi pembelajaran? Jadi, desain materi pembelajaran adalah suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh guru agar materi pembelajaran yang disampaikan itu sesuai dan terstruktur, terarah, sehingga siswa itu mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, contoh misalnya, ketika guru ingin menyampaikan suatu materi, maka ia terlebih dahulu menentukan apa sih yang mesti harus kita pelajari di awal dari itu. Contoh misalnya, ketika kita belajar tentang sholat. Sebelum sholat itu yang mesti kita harus lakukan apa? Sebelum sholat itu mesti yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita berwudu atau bertayamun. Nah, sehingga ini habis bertayamun, habis itu kita sholat dan lain sebagainya, dan setelah sholat itu, maka pembelajaran yang kita lakukan itu terstruktur, artinya sistematis, terarah, alurnya seperti apa. Nah, kira-kira itu. Jadi, apa sih tujuan dari desain materi pembelajaran? Jadi, tujuan dari desain materi pembelajaran adalah bagaimana cara guru atau pendidik itu mengarahkan agar siswanya ini yang guru sampaikan ini mudah ia mengerti dan paham oleh siswanya ini. Guru yang menyampaikan ini memberikan contoh dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa, sehingga materi yang disampaikan itu mudah dicerna oleh siswa. Artinya siswa ini tidak lagi bingung dari apa yang disampaikan oleh gurunya ini. Nah, jadi bagi calon seorang guru itu mesti kita harus menyampaikan kepada siswa kita itu materi-materi yang mudah dipahami, sehingga mereka itu mudah ingat apa materi yang disampaikan oleh guru mereka. Nah, teman-teman sekalian, adapun landasan teori dari materi pembelajaran adalah yang pertama adalah itu behaviorisme. Nah, ini adalah teori bagaimana cara kita melatih siswa itu dengan lewat latihan pembelajaran. Artinya mereka itu kita latih lewat latihan pembelajaran itu. Artinya ibarat kita mengevaluasi materi yang sebelumnya itu, sehingga materi-materi yang sebelumnya itu nyambung dengan materi yang sesudahnya itu. Artinya materi yang sebelumnya diajarkan dengan materi yang ingin diajarkan itu nyambung. Artinya mereka tahu ini arahnya seperti apa. Nah, sehingga itu membuat mereka itu mengerti, atau penguatan yang kita lakukan itu mudah dipahami oleh mereka. Nah, itu yang pertama, teori behaviorisme. Nah, yang kedua adalah teori kognitivisme. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman, karena bagaimanapun kita melatih siswa itu bagaimana cara mereka berpikir logis, sistematis, dan terarah. Arahnya seperti apa cara berpikirnya mereka ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah konstruktivisme. Nah, ini adalah cara berpikir yang dimana kita melatih siswa itu kita melihat potensi yang ada pada siswa itu. Artinya kita melihat bagaimana cara perkembangan intelektual mereka itu seperti apa, sehingga mereka itu mereka menghasilkan apa yang mesti harus mereka ingin sampaikan. Bukan berarti hanya kita saja ingin menyampaikan, tetapi bagaimana juga mereka ingin menyampaikan apa yang menjadi inspirasi mereka. Jadi
Kira-kira seperti itu ya teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Cara merancang dan mengorganisasikan materi pembelajaran. 1. Analisis kebutuhan peserta didik. Pertama-tama, sebelum membuat materi, kita harus tahu dulu siapa peserta didik kita, apa yang mereka butuhkan, dan di mana letak kesenjangan kompetensinya dengan memahami karakteristik siswa. Kita menyusun materi yang benar-benar relevan dan sesuai konteks mereka. 2. Menentukan tujuan pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan. Tujuan pembelajaran harus jelas dan mengikuti prinsip SMART yang spesifik, terukur, dapat dan dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Tujuan ini akan menjadi dasar dalam menyusun isi materi dan strategi pengajaran. 3. Menyusun konten dari sederhana ke kompleks. Konten yang kita susun sebaiknya mengikuti alur dari yang paling sederhana ke yang lebih kompleks. Juga dari yang konkret ke abstrak dan dari umum ke khusus. Tujuannya supaya siswa bisa memahami materi secara bertahap dan lebih mudah dipahami. 4. Mengintegrasikan materi secara terpadu. Hindari membuat materi yang terpisah-pisah, buat alur yang saling terhubung, supaya pemahaman siswa lebih menyeluruh. Kalau bisa, kaitkan juga dengan pengalaman nyata mereka agar lebih bermakna. 5. Menentukan media dan metode yang tepat. Media pembelajaran sangat berpengaruh. Kita bisa menggunakan modul cetak, modul multimedia, bukan teknologi seperti augmented reality untuk menjelaskan konsep abstrak. Pilihan media yang sesuai dengan materi dan kondisi siswa. 6. Organisasi materi secara sistematis. Setelah semua materi siap, kita harus menyusunnya dengan rapi dan sistematis. Bisa dalam bentuk modul, peta konsep, atau platform digital yang mudah diakses. Ini juga penting bagi siswa berkebutuhan khusus agar pembelajaran lebih inklusif. 7. Validasi dan revisi. Terakhir, sebelum digunakan, materi harus divalidasi, bisa oleh ahli atau melalui uji coba kecil. Dari sini kita bisa merevisi jika ada kekurangan. Tujuannya agar materi yang digunakan benar-benar efektif dan layak dipakai dalam pembelajaran. Sekarang bagian C. Cara mendesain materi pembelajaran. 1. Gunakan model ADIE. Untuk mendesain materi, kita bisa gunakan model ADIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. 2. Kembangkan semua aspek belajar. Materi pembelajaran sebaiknya tidak hanya fokus pada pengetahuan, tapi juga membentuk sikap dan keterampilan. 3. Gunakan media interaktif. Media digital interaktif terbukti bisa meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. 4. Pendekatan diferensiasi. Setiap siswa berada, maka materi juga perlu disesuaikan dengan gaya belajar dan kemampuan mereka. 5. Masukkan literasi abad 21. Desain materi juga harus mencakup keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, literasi digital, dan kemampuan menyelesaikan masalah. 6. Gunakan project-based learning. Pendekatan berbasis proyek atau project-based learning terbukti lebih efektif untuk membangun kreativitas dan kemampuan problem solving. Jadi, itulah langkah-langkah dalam merancang dan mendesain materi pembelajaran. Kuncinya adalah memahami kebutuhan siswa, menentukan tujuan dan jelas, menyusun konten yang struktur, dan menggunakan media serta pendekatan yang tepat.
Itulah pemaparan dari materi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.